Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Ramadan. Saya akan memaparkan hasil materi saya yang berjudul aktivitas komunikasi bisnis. Pengertian komunikasi ialah suatu proses penyampaian dan penerimaan pesan atau informasi di antara dua orang atau lebih dengan harapan terjadinya pengaruh yang positif atau menimbulkan efek tertentu yang diharapkan. Komunikasi merupakan aktivitas dasar manusia. Sejumlah ahli mengatakan bisnis sudah menjadi masalah global karena kemajuan di bidang sains teknologi merangsang terciptanya sistem dan proses produksi yang efisien. Teknologi telah mempercepat pembangunan sarana dan prasarana transportasi sehingga mobilitas sosial menjadi cepat dan tinggi. Kemajuan di bidang transformasi, informasi, atau komunikasi berlangsung sangat pesat, sehingga informasi tentang keadaan tertentu dapat disampaikan tanpa tergantung pada jarak geografis. Jika kita melihat bisnis dan komunikasi sebagai sama-sama suatu proses sosial, kita akan sampai pada kesimpulan bahwa sampai pada komunikasi adalah bisnis dan sebaliknya, bisnis adalah komunikasi. Tujuan komunikasi: 1. Mempersonal discovery atau pengenalan diri untuk berinteraksi dan memelihara hubungan dengan orang lain. 3. Untuk meyakinkan. 4. Untuk bermain. Selanjutnya, efektivitas komunikasi bisnis ditentukan beberapa hal. Persepsi, seperti komunikator harus dapat memprediksi apakah messenger yang disampaikan dapat diterima komunikan. Ketepatan, komunikator perlu mengekspresikan hal yang ingin disampaikan sesuai dengan kerangka pikir komunikan. Kredibilitas, komunikator perlu memiliki suatu keyakinan bahwa komunikan dapat dipercaya. Sebaliknya, dia juga harus bisa mendapatkan kepercayaan dari komunikan. Pengendalian, komunikator pengendalian feedback dari komunikan agar pembicaraan tidak melenceng dan sesuai dengan target komunikan yang diharapkan. Kecocokan, menjaga hubungan persahabatan yang menyenangkan dengan komunikan. Proses komunikasi yaitu memiliki langkah. Yang pertama dilakukan adalah ideation, yaitu penciptaan satu gagasan atau pemilihan seperangkat informasi untuk dikomunikasikan. 2. Langkah kedua dalam menciptakan suatu pesan adalah encoding, yaitu menerjemahkan informasi atau gagasan dalam wujud kata-kata, tanda-tanda, atau lambang-lambang yang disengaja untuk menyampaikan informasi. 3. Langkah ketiga dalam proses komunikasi adalah penyampaian pesan yang telah disandi. 4. Yaitu perhatian difokuskan kepada penerimaan pesan. 5. Proses terakhir dalam proses komunikasi adalah feedback atau umpan balik. Respon atau umpan balik dari penerima terhadap pesan yang disampaikan komunikator dapat berwujud kata-kata ataupun tindakan-tindakan tertentu. Pentingkah komunikasi bisnis? Ya, itu sangat penting. Kita dapat mementingkan suatu organisasi, perusahaan, profesi. Seorang manajer menuntut kemampuan untuk mengkomunikasikan ide, gagasan, tujuan, dan lingkungan organisasinya. Dengan adanya komunikasi yang baik, suatu organisasi dapat berjalan dengan lancar dan berhasil. Dan begitu pula sebaliknya, kurangnya atau tidak adanya komunikasi organisasi dapat macet dan berantakan. Beberapa kendala yang mungkin muncul saat manajer komunikasi bisnis perusahaannya, yaitu
1. Struktur komunikasi yang buruk. 2. Penyampaian yang lemah. 3. Pesan yang campur aduk. 4. Salah audiens. 5. Lingkungan yang mengganggu. Kesimpulan, komunikasi bisnis merupakan proses pertukaran pesan untuk mencapai aktivitas dan efisiensi. Produk kerja di dalam struktur dan sistem organisasi. Para manajer perlu membekali diri tentang kemampuan berinteraksi dengan beragam budaya, gaya manajemen atau bisnis dengan mitra bisnis dan lain-lain. Perkembangan informasi dan teknologi memberi peluang bagi dunia usaha di Indonesia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.